Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosa Sita Aprilia, NPM 171203220. Di sini saya akan memaparkan opini tentang Who Rules the World, sejarah dolar, dan peta pada tahun 1990. Who Rules the World merupakan pemegang kendalinya adalah Amerika Serikat. Namun Chomsky berkata lain. Politik global internasional yang mengendalikan adalah suatu negara. Menurut Chomsky, ada kelompok-kelompok tertentu yang mampu mengendalikan pemimpin atau pejabat-pejabat yang menjadi atau pengambil keputusan di dalam negara adalah para korporasi global. Mereka mampu untuk mempengaruhi kebijakan di suatu negara, mengintervensi undang-undang, memiliki jejaring global, nafta, dan sebagainya. Pada dasarnya, kebijakan yang didorong oleh korporasi global. Amerika Serikat memegang kendali saat Amerika Serikat menang Perang Dunia II dan Perang Dingin melawan Uni Soviet. Membentuk institusi untuk menjadi pengendali. Amerika Serikat yang mengendalikan NATO dan PBB, sehingga mendapat privilege untuk memutuskan kebijakan-kebijakan dari negara lain. IMF dan World Bank merupakan institusi bentukan Amerika Serikat dan untuk kepentingan Amerika Serikat itu sendiri. Dalam hal proteksionisme, Chomsky sekali lagi menunjukkan dengan ironi ada beberapa kebenaran pahit dalam retorika pasar bebas. Kaum miskin dan lemah harus tenggelam atau berenang sesuai dengan kekuatan pasar. Tetapi yang kaya dan berkuasa harus dilindungi dari angin dingin pasar oleh negara. Welfare for the rich mengambil berbagai bentuk. Dana talangan perusahaan, skema penelitian yang didanai pemerintah, pemotongan pajak untuk orang kaya, bantuan pemerintah dan keringanan pajak untuk bisnis dan sebagainya. Chomsky berpendapat tidak ada yang tahu benar-benar percaya pasar bebas dan perdagangan bebas adalah cara terbaik ke depan. Dia tampaknya percaya baik pemerintah maupun bisnis, apapun retorika pasar bebas resmi mereka, diam-diam menerima kebenaran Keynesian negara harus melakukan intervensi di pasar untuk mengetahui masalah ekonomi dan sosial. Dalam ekonomi nasional, ada kebutuhan untuk pemerintah nasional dengan kekuatan untuk melakukan ini. Tetapi, dalam ekonomi global saat ini, struktur politik global diperlukan untuk tujuan ini. Secara umum, dikatakan bahwa karena ekonomi global melebihi kendali pemerintah nasional manapun, maka ia harus di luar kendali. Tidak demikian kata Chomsky. Badan-badan internasional yang tidak dipilih seperti WTO dan IMF sebenarnya mewakili apa yang dia sebut pemerintah dunia de facto, yang semuanya terlalu efektif merencanakan dan mengendalikan ekonomi dunia untuk kita. Atau lebih tepatnya bukan untuk kita, tetapi demi kepentingan segelintir orang makmur dengan mengorbankan banyak yang gelisah. Jadi, sementara komentator seperti Gray dan Soros berdebat tentang perlunya pemerintahan global, Chomsky mengklaim kita sudah memilikinya. Katanya, Keynesianisme militer sangat hidup dan sehat karena sistem Pentagon. Nama Chomsky untuk kompleks industri militer merupakan dinamika internal yang krusial untuk menjaga perekonomian tetap manis. Di dunia yang didominasi oleh satu negara adikuasa, Amerika Serikat tidak ada keamanan sejati atau alasan strategi untuk pengeluaran besar-besaran untuk pertahanan dan senjata. Lebih jauh, permintaan domestik dan global untuk senjata sebagian besar diciptakan, didorong oleh bisnis dan ekonomi dan mengambil keuntungan penuh dari faktor keusangan bawaan untuk menghasilkan keuntungan berkelanjutan dan kesehatan ekonomi. Chomsky telah disebut sebagai intelektual paling penting di dunia saat ini, dan tentu saja sedikit yang akan menyangkal ketajaman, kepedulian, dan sering orisinalitas analisisnya tentang struktur dan peristiwa dunia.
Seperti yang bisa diharapkan dari seorang yang ketenaran awalnya bertumpu pada karyanya dalam linguistik, penggunaan dan penyalahgunaan bahasa adalah tema yang dominan. Chomsky mencoba memaparkan cara-cara di mana kisah yang dianggap benar tentang hal-hal sebenarnya adalah fiksi ideologis, yang menyembunyikan kebenaran yang lebih buruk, yang kadang-kadang hampir kebalikan dari versi resmi. Kegagasannya tentang ideologi sangat mirip dengan Karl Marx. Untuk melihat apakah ada yang dianggap benar adalah topeng untuk kepentingan pribadi. Kita telah melihatnya bekerja dengan cara ini dalam 3 proposisi yang disebutkan. Yang pertama, di bawah retorika ideologis pasar bebas global, terdapat kenyataan yang lebih rumit yang dalam beberapa hal meniadakan pasar bebas. Yang kedua, daripada berada di luar kendali siapapun, ekonomi global dikendalikan dengan sangat baik oleh pemerintah dunia de facto. Yang ketiga, di bawah fiksi ideologis resmi tentang perlunya meningkatkan keamanan di dunia yang berbahaya, terletak Keynesianisme militer, lobby yang kuat, dan pekerjaan untuk anak laki-laki. Lebih jauh perdagangan senjata, alih-alih memasok permintaan yang ada secara independen, sebagian besar menciptakan permintaan yang disuplai. Mari kita pertimbangkan secara kritis proposisi pertama Chomsky pasar bebas. Agenda perdagangan bebas adalah semacam mitos. Ada beberapa cara yang jelas di mana dia benar oligopoli, berarti kompetisi terbatas dan dalam dunia yang relatif sedikit perusahaan multinasional. Persaingan akan lebih dibatasi daripada dalam model pasar teoritis utopis dari banyak perusahaan pesaing kecil. Lebih jauh, biaya masuk yang terbatas ke beberapa jenis pasar membatasi modal pasar bebas yang kompetitif lebih banyak lagi. Sekali lagi, oligopoli dalam arti persaingan harga terbatas adalah salah satu cara paling rasional dan bebas resiko bagi pesaing perusahaan besar untuk berperilaku. Yang tidak ia setujui adalah cara Amerika Serikat, khususnya mencoba menyembunyikan intervensi melalui sistem Pentagon dan melalui ideologi resmi swadaya dan pasar bebas. Dia tidak menyetujui bentuk khusus dari intervensi semacam itu. Seringkali militer dan sering ditunjukkan untuk orang kaya tidak diragukan lagi merasa intervensi dalam hal-hal seperti kesehatan, perumahan, pendidikan, dan kesejahteraan akan menjadi manfaat sosial yang lebih besar. Agenda pasar dan inilah yang sebagian besar terjadi di era Thatcher Reagan pada 1930-an dan lagi 50-an dan 60-an. Ortodoksi Keynes mempromosikan kebijakan secara luas, lebih baik untuk bekerja dengan mengorbankan modal karena dirasakan ini adalah salah satunya untuk mengendalikan kelangsungan kapitalisme dalam alternatif komunis dan fasis. Yang kedua yaitu sejarah dolar. Hal ini berhubungan dengan gold standard. Ketika itu, Amerika Serikat menjadi negara dengan cadangan emas terbesar, nyaris 3/4 dari seluruh cadangan di muka bumi. Sementara tidak ada satupun negara yang memiliki uang lebih banyak atau paling tidak setara dengan semua emas yang dimiliki Amerika Serikat. Catatan The Balance menyebut harga $1 Amerika Serikat saat itu setara dengan 1/30 ons emas. Akhirnya, negara-negara yang terlibat dalam Bretton Woods menyepakati dolar sebagai alat pembayaran resmi menggantikan emas, meski masa transisinya berjalan lambat. Efek samping dari perjanjian ini muncul, nilai dolar menjadi lebih dominan dibandingkan mata uang lainnya. Permintaan terhadap dolar pun melonjak, meski nilai emasnya tidak berubah. Perbedaan nilai ini yang perlahan menjadi cikal dari runtuhnya Bretton Woods. Jelang tahun 1970-an, sejumlah negara mengalami defisit perdagangan akibat nilai dolar yang terlampau tinggi ketimbang emas. Inflasi pun muncul lantaran kenaikan komoditas impor seperti minyak. Tuntutan kepada Amerika Serikat untuk menaikkan harga emas sesuai dengan nilai dolar yang dimiliki sejumlah negara pun memuncak. Tahun 1971, Presiden Amerika Serikat Richard Nixon membatalkan kebijakan penukaran emas dengan dolar. Kebijakan ini dikenal dengan nama Nixon Shock. Akan tetapi, kebijakan ini sudah terlanjur membuat dolar ada di mana-mana.
Yang berikutnya yaitu peta dunia tahun 1990. Dalam kurun waktu 100 tahun, peta dunia telah berubah banyak. Tak cuma bentang alam, kondisi peta dunia yang berubah juga dibentuk oleh keberadaan dan atau hilangnya sebuah negara. Sebut saja Yugoslavia, negara yang berdiri pada 1918, tetapi terpecah-pecah dan akhirnya runtuh pada 1990-an. Ketiadaan sebuah negara dapat disebabkan oleh beberapa faktor, mulai dari runtuhnya kerajaan kuno, perpecahan wilayah, hingga pergantian nama. 5 negara dunia yang 100 tahun yang lalu eksis tapi kini sudah tidak ada dari lama tidak eksis, antara adalah Yugoslavia, Tibet, Neutral Morosnet, Abyssinia, dan yang terakhir adalah Ceylon. Terima kasih. Itu menurut saya tentang pemaparan tentang Who Rules the World, sejarah dolar, dan peta dunia tahun 1990. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosa Sita Aprilia, NPM 171203220. Di sini saya akan memaparkan opini tentang Who Rules the World, sejarah dolar, dan peta pada tahun 1990. Who Rules the World merupakan pemegang kendalinya adalah Amerika Serikat. Namun Chomsky berkata lain. Politik global internasional yang mengendalikan adalah suatu negara. Menurut Chomsky, ada kelompok-kelompok tertentu yang mampu mengendalikan pemimpin atau pejabat-pejabat yang menjadi atau pengambil keputusan di dalam negara adalah para korporasi global. Mereka mampu untuk mempengaruhi kebijakan di suatu negara, mengintervensi undang-undang, memiliki jejaring global, nafta, dan sebagainya. Pada dasarnya, kebijakan yang didorong oleh korporasi global. Amerika Serikat memegang kendali saat Amerika Serikat menang Perang Dunia II dan Perang Dingin melawan Uni Soviet, membentuk institusi untuk menjadi pengendali. Amerika Serikat yang mengendalikan NATO dan PBB, sehingga mendapat privilege untuk memutuskan kebijakan-kebijakan dari negara lain. IMF dan World Bank merupakan institusi bentukan Amerika Serikat dan untuk kepentingan Amerika Serikat itu sendiri. Dalam hal proteksionisme, Chomsky sekali lagi menunjukkan dengan ironi ada beberapa kebenaran pahit dalam retorika pasar bebas. Kaum miskin dan lemah harus tenggelam atau berenang sesuai dengan kekuatan pasar. Tetapi yang kaya dan berkuasa harus dilindungi dari angin dingin pasar oleh negara. Welfare for the rich mengambil berbagai bentuk. Dana talangan perusahaan, skema penelitian yang didanai pemerintah, pemotongan pajak untuk orang kaya, bantuan pemerintah dan keringanan pajak untuk bisnis dan sebagainya. Chomsky berpendapat tidak ada yang tahu benar-benar percaya pasar bebas dan perdagangan bebas adalah cara terbaik ke depan. Dia tampaknya percaya baik pemerintah maupun bisnis, apapun retorika pasar bebas resmi mereka, diam-diam menerima kebenaran Keynesian negara harus melakukan intervensi di pasar untuk mengetahui masalah ekonomi dan sosial. Dalam ekonomi nasional, ada kebutuhan untuk pemerintah nasional dengan kekuatan untuk melakukan ini. Tetapi, dalam ekonomi global saat ini, struktur politik global diperlukan untuk tujuan ini. Secara umum dikatakan bahwa karena ekonomi global melebihi kendali pemerintah nasional manapun, maka ia harus di luar kendali. Tidak demikian kata Chomsky. Badan-badan internasional yang tidak dipilih seperti WTO dan IMF sebenarnya mewakili apa yang dia sebut pemerintah dunia de facto.
yang semuanya terlalu efektif merencanakan dan mengendalikan ekonomi dunia untuk kita. Atau lebih tepatnya, bukan untuk kita, tetapi demi kepentingan segelintir orang makmur dengan mengorbankan banyak yang gelisah. Jadi, sementara komentator seperti Gray dan Soros berdebat tentang perlunya pemerintahan global, Chomsky mengklaim kita sudah memilikinya. Katanya, Keynesianisme militer sangat hidup dan sehat karena sistem Pentagon. Nama Chomsky untuk kompleks industri militer merupakan dinamika internal yang krusial untuk menjaga perekonomian tetap manis. Di dunia yang didominasi oleh satu negara adikuasa, Amerika Serikat tidak ada keamanan sejati atau alasan strategi untuk pengeluaran besar-besaran untuk pertahanan dan senjata. Lebih jauh, permintaan domestik dan global untuk senjata sebagian besar diciptakan, didorong oleh bisnis dan ekonomi dan mengambil keuntungan penuh dari faktor keusangan bawaan untuk menghasilkan keuntungan berkelanjutan dan kesehatan ekonomi. Chomsky telah disebut sebagai intelektual paling penting di dunia saat ini, dan tentu saja sedikit yang akan menyangkal ketajaman, kepedulian, dan sering orisinalitas analisisnya tentang struktur dan peristiwa dunia. Seperti yang bisa diharapkan dari seorang yang ketenaran awalnya bertumpu pada karyanya dalam linguistik, penggunaan dan penyalahgunaan bahasa adalah tema yang dominan. Chomsky mencoba memaparkan cara-cara di mana kisah yang dianggap benar tentang hal-hal sebenarnya adalah fiksi ideologis, yang menyembunyikan kebenaran yang lebih buruk, yang kadang-kadang hampir kebalikan dari versi resmi. Gagasannya tentang ideologi sangat mirip dengan Karl Marx. Untuk melihat apakah ada yang dianggap benar adalah topeng untuk kepentingan pribadi. Kita telah melihatnya bekerja dengan cara ini dalam 3 proposisi yang disebutkan. Yang pertama, di bawah retorika ideologis pasar bebas global, terdapat kenyataan yang lebih rumit yang dalam beberapa hal meniadakan pasar bebas. Yang kedua, daripada berada di luar kendali siapapun, ekonomi global dikendalikan dengan sangat baik oleh pemerintah dunia de facto. Yang ketiga, di bawah fiksi ideologis resmi tentang perlunya meningkatkan keamanan di dunia yang berbahaya, terletak Keynesianisme militer, lobi yang kuat, dan pekerjaan untuk anak laki-laki. Lebih jauh, perdagangan senjata, alih-alih memasok permintaan yang ada secara independen, sebagian besar menciptakan permintaan yang disuplai. Mari kita pertimbangkan secara kritis proposisi pertama Chomsky pasar bebas. Agenda perdagangan bebas adalah semacam mitos. Ada beberapa cara yang jelas di mana dia benar oligopoli, berarti kompetisi terbatas, dan dalam dunia yang relatif sedikit perusahaan multinasional, persaingan akan lebih dibatasi daripada dalam model pasar teoritis utopis dari banyak perusahaan pesaing kecil. Lebih jauh, biaya masuk yang terbatas ke beberapa jenis pasar membatasi model pasar bebas yang kompetitif lebih banyak lagi. Sekali lagi, oligopoli dalam arti persaingan harga terbatas adalah salah satu cara paling rasional dan bebas resiko bagi pesaing perusahaan besar untuk berperilaku. Yang tidak ia setujui adalah cara Amerika Serikat, khususnya mencoba menyembunyikan intervensi melalui sistem Pentagon dan melalui ideologi resmi swadaya dan pasar bebas. Dia tidak menyetujui bentuk khusus dari intervensi semacam itu. Seringkali militer dan sering ditunjukkan untuk orang kaya tidak diragukan lagi merasa intervensi dalam hal-hal seperti kesehatan, perumahan, pendidikan, dan kesejahteraan akan menjadi manfaat sosial yang lebih besar. Agenda pasar dan inilah yang sebagian besar terjadi di era Thatcher-Reagan pada 1930-an dan lagi 50-an dan 60-an. Ortodoksi Keynes mempromosikan kebijakan secara luas, lebih baik untuk bekerja dengan mengorbankan modal karena dirasakan ini adalah salah satunya untuk mengendalikan kelangsungan kapitalisme dalam alternatif komunis dan fasis. Yang kedua yaitu sejarah dolar.
Hal ini berhubungan dengan gold standard. Ketika itu, Amerika Serikat menjadi negara dengan cadangan emas terbesar, nyaris 3/4 dari seluruh cadangan di muka bumi. Sementara tidak ada satupun negara yang memiliki uang lebih banyak atau paling tidak setara dengan semua emas yang dimiliki Amerika Serikat. Catatan The Balance menyebut harga $1 Amerika Serikat saat itu setara dengan 1/30 ons emas. Akhirnya, negara-negara yang terlibat dalam Bretton Woods menyepakati dolar sebagai alat pembayaran resmi menggantikan emas, meski masa transisinya berjalan lambat. Efek samping dari perjanjian ini muncul, nilai dolar menjadi lebih dominan dibandingkan mata uang lainnya. Permintaan terhadap dolar pun melonjak, meski nilai emasnya tidak berubah. Perbedaan nilai ini yang perlahan menjadi cikal dari runtuhnya Bretton Woods. Jelang tahun 1970-an, sejumlah negara mengalami defisit perdagangan akibat nilai dolar yang terlampau tinggi ketimbang emas. Inflasi pun muncul lantaran kenaikan komoditas impor seperti minyak. Tuntutan kepada Amerika Serikat untuk menaikkan harga emas sesuai dengan nilai dolar yang dimiliki sejumlah negara pun memuncak. Tahun 1971, Presiden Amerika Serikat Richard Nixon membatalkan kebijakan penukaran emas dengan dolar. Kebijakan ini dikenal dengan nama Nixon Shock. Akan tetapi, kebijakan ini sudah terlanjur membuat dolar ada di mana-mana. Yang berikutnya yaitu peta dunia tahun 1990. Dalam kurun waktu 100 tahun, peta dunia telah berubah banyak. Tak cuma bentang alam, kondisi peta dunia yang berubah juga dibentuk oleh keberadaan dan atau hilangnya sebuah negara. Sebut saja Yugoslavia, negara yang berdiri pada 1918, tetapi terpecah-pecah dan akhirnya runtuh pada 1990-an. Ketiadaan sebuah negara dapat disebabkan oleh beberapa faktor, mulai dari runtuhnya kerajaan kuno, perpecahan wilayah, hingga pergantian nama. 5 negara dunia yang 100 tahun yang lalu eksis tapi kini sudah tidak ada dari lama tidak eksis, antara adalah Yugoslavia, Tibet, Neutral Morosnet, Abyssinia, dan yang terakhir adalah Ceylon. Terima kasih. Itu menurut saya tentang pemaparan tentang Who Rules the World, sejarah dolar, dan peta dunia tahun 1990. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.